Kalau psikiater itu kita lebih banyak penanganannya itu secara medis lewat obat-obatan. Oh, Kalau psikolog ya kita ada terapi gitu, mhm. ngobrol-ngobrol segala macamnya, ada metodenya seperti itu dan, mostly kalau psikiater itu memang dia basic-nya adalah dokter gitu, dan dia ambil, khusus untuk, studi lanjutnya. Halo Halo Sanders, Saners, balik lagi di podcast bangku Bangku remaja, Remaja. Balik lagi bersama aku, Fadia, dan juga dan aku. aku Kak Ari. Oke, nah sama seperti podcast Bangku Remaja sebelum-sebelumnya, kita mau bacain nih curhat dari para pembaca kita. Dan buat yang Oh, mau curhat juga gimana caranya Kak boleh banget Fadia? nih untuk para Sanders yang mau curhat ke kita. Kalian chat ke nomor yang ada di bawah sini atau kalian bisa datang ke websitenya majalahsantai.com dan di situ nanti ada tanda WhatsApp itu bisa kalian klik lalu kalian curhat atau cerita ke kami ya Sanders. Oke, gitu ya. Dan identitas kalian dijamin anonim, Iya, betul. dirahasiakan, seperti itu. Nah, kita mau langsung aja Kak bacain satu curhatan dari pembaca kita. Aku bisa bilang ini kita anggap aja namanya adalah anxiety karena keluarga yang protektif, gitu. Nah, pembaca kita ini cerita nih, "Kak, awalnya saya nggak sadar nih kalau saya Mm-mm. ini punya anxiety," gitu. Eee, Mengingat bahwa psikiater ya ini sih dia ngerasa kalau, "Oh ya, aku punya anxiety Mm-mm. dan ya ini agak sulit nih untuk mengelolanya," seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ada anxiety ini? Kalau kita sempat tanya-tanya, tim kita tanya-tanya gitu, Mm-mm. mmm, ada kemungkinan karena kurang kasih sayang dari orang tuanya dulu. Kebetulan dia Mm-mm. ini anak satu-satunya, anak satu-satunya itu apa namanya, Anak tunggal. tunggal, heeh, jadi nggak ada tempat sharing dan juga, dia nggak ada contoh juga gitu. Dan kebetulan dia punya anxiety yang membuat dia takut sharing padahal itu penting gitu. Ayahnya sendiri kurang bisa kasih respon yang terarah. Dia baru kenal, si ayahnya ini baru kenal, eee, pembaca kita ketika udah usia 15 tahun. Akibatnya, aku terbiasa menyelesaikan masalah sendiri tanpa dukungan orang tua, bahkan, tidak mengenal apa itu ridho dari orang tua. Ridho dari orang tua itu apa? Restu, restu dari orang Oh, tua. oke, karena terbiasa menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkan orang tua. Nah, hal Mm-mm. ini bikin dia, kadang tuh suka berpikir hal-hal yang nggak penting itu loh, hal-hal yang ngaco gitu. Segala sesuatu harus diperjuangkan sendiri sehingga, eee, dia mati-matian nih ngumpulin uang untuk bertahan hidup segala macamnya, tapi itu akhirnya ketunda semuanya gitu, demi ayahnya yang, eee, entah karena satu dan lain hal demi keluarganya gitu. Eee, Ada komunikasi yang kurang bagus juga di antara, orang tuanya dan juga dirinya gitu. Berarti hal ini yang dia ngerasa kurang kasih sayang, dia mengalami kekhawatiran akan hal-hal di depan dia, akan misalkan nanti masuk dunia kerja, berelasi, segala macamnya gitu. Nah, bukan hanya ayahku, hampir semua anggota keluarga nggak mengizinkan aku tahu tentang banyak hal, misalkan cara, mengatur keuangan, tentang edukasi seksual, cara bergaul yang benar, jadi kesannya itu kayak protektif banget gitu. Mm-mm. Nah, bagaimana menghadapi perasaan marah, kesal, dendam itu pun juga nggak diajarin gitu. Semua itu dia, nggak dapetin dari, orang tuanya pada waktu dia kecil gitu loh. Jadinya, membatasinya itu pokoknya ya udah pokoknya jangan deket-deket, laki-laki nanti bisa hamil gitu. Nah, akibatnya pergaulannya jadi terbatas gitu, dan hanya berteman dengan sepupu aja, akhirnya nggak berkembang dan terus dibayangi perasaan was-was dan cemas terus-menerus gitu. Nah, hal ini yang bikin dia itu kayak ngerasa ada anxiety gitu. Takut untuk memutuskan hal-hal baru dalam hidupnya Iya, heeh. gitu, seperti itu. Karena terlalu Mm-mm. diproteksi gitu, tapi diproteksinya itu tidak memberikan arahan. Mm. Ya, ternyata ada ya orang tua seperti itu ya. Ya mungkin ada sih ya, Iya, ya mungkin, heeh. di eranya aku dulu
Ya karena saya lebih tua ya, Iya teman-teman ya, betul. gitu. Jadi jadi kesannya, sebagian besar orang tua itu, melihat aspek mental health itu, Mhm, belum terlalu seperti orang tua zaman sekarang. Jadinya dia iya. itu lebih banyak ngasih larangan-larangan tanpa, penjelasan yang kuat gitu. Mhm. Nah, kalau dari, Fathia sendiri, pernah nggak ngalamin hal itu atau mungkin orang-orang di sekitar Fathia? Anxiety masalah keluarga dan lain-lain. Tapi kita nggak perlu bahas anxiety-nya dulu nih, tapi Mhm, kan, lebih ke arah, dibatasin sama keluarga yang protektif lebih dahulu. mhm. Ada sih, Kak, beberapa temen aku ada yang dibatasin sama keluarganya kayak aku nggak paham sih sama pemikiran orang tua yang kayak gitu. Mungkin kan pemikiran orang tua kan pasti positif ya buat anaknya, maksudnya tapi terlalu dikekang itu juga maksud aku, nggak baik. Harus tahu dulu alasannya ngekang ini kenapa dan ini kenapa. Tapi menurut aku kalau misalnya apa aja dilarang, ini dilarang, itu malah bikin anak kan nggak berkembang gitu. Terus, temen aku ada yang dilarang ini itu, tapi orang tuanya bener-bener kayak ngebatasin, bahkan dia musik nggak boleh, ini Mmm, nggak boleh, apa nggak boleh. Kayak pemikiran orang tua zaman dulu sama yang sekarang tuh kayak ada yang sama, ada yang beda juga sih. Tapi kalau yang dari cerita yang tadi dari pembaca kisah ini, menurut aku terlalu apa ya, terlalu ngekang banget Kak orang tuanya. Temen-temen aku ada, cuma nggak apa ya, seprotektif yang tadi pembaca kita kasih tahu. Iya, mhm mhm. dia emang bisa dibilang, apa ya, sangat mungkin ada Iya, dampak ketika mhm, kita waktu kecil, waktu remaja gitu itu, atau ya mungkin orang-orang sekitar kita yang mhm, sering diprotektif gitu, mendapatkan proteksi lebih iya, ketat dari keluarga, mhm, yang gedenya ketika remaja akhir gitu itu tuh, punya dampak ke hidup dia ya. iya, Nah, tapi ini, nggak tahu ya kalau menurutku, ya aku nggak tahu apakah dia pernah, eee, ke psikolog, konselor, atau ke mhm, psikiater gitu. Mmm, ketika kita melihat, "Oh iya nih ada yang berbeda di diriku," gitu, "aku kok mhm, cemas, cukup cemas ya sama ketika mengambil sebuah keputusan," segala iya, macamnya. Akan lebih bagus kalau misalkan kita, eee, melakukan konsultasi gitu. iya betul, mhm, Karena kayak gini, eee, kita lebih ke arah itu nggak sih, mmm, menilai diri sendiri tapi kita nggak punya ilmunya. iya, Ya mhm, mungkin mungkin, misalkan lah kita kayak kita, batuk gitu atau mungkin mhm, bersin-bersin gitu, mhm, kita merasa, "Oh iya nih lagi nggak fit nih," gitu. Tapi iya, ya, eee, kalau misalkan masih ringan gitu kita kadang beli obat sendiri iya, gitu. heeh, Tapi kalau udah parah banget, 1 minggu, 2 minggu kayak gitu kan, seharusnya sewajarnya kita itu kan ke dokter nggak sih? betul, Supaya, dapat penanganan khusus gitu, iya, diperiksa juga siapa tahu, amit-amit, ternyata dapat apa ya, kondisi sakit yang lebih parah gitu. mhm, Nah, karena kita ke dokter kan jadinya kita tahu nih hal apa yang harus kita, eee, periksa lebih iya, lanjut gitu. Nah, sama kayak misalkan kita ke psikolog, ke mhm, konselor gitu, itu sih. mhm, Mungkin menjadi pertanyaan buat kita, eee, ya ini kan dia bilangnya dia mhm, takutnya ke psikiater gitu. iya, Nah, kalau misalkan dari Fathia sendiri, mhm, tahu bedanya psikolog, psikiater, konselor atau enggak? aku kurang tahu sih Kak, kalau psikolog psikiater aku kurang tahu. Bedanya belum tahu ya? Iya, karena aku nggak pernah jadi aku mungkin ya belum baca-baca soal itu. Belum Mhm, mengalami. ah, jangan Nah, jangan tapi sampai, ya mhm, ya ya sangat mungkin lah, sangat mungkin kalau misalkan kita mau ngerasa kondisi psikis kita nggak bagus, ya nggak apa-apa juga iya, sih, gitu. Nah, intinya sih kalau dari aku, kalau psikiater itu kita lebih banyak penanganannya itu secara medis lewat obat-obatan. oh, Kalau psikolog ya kita ada terapi gitu, mhm, ngobrol-ngobrol segala macamnya, ada metodenya seperti itu. Dan, mostly kalau psikiater itu emang dia basic-nya adalah dokter gitu,
dan dia ambil, khusus untuk, studi lanjutnya. Nah, sedangkan kalau misalkan psikolog, dia ambil, psikolog sampai S2 dan juga ada, tesnya segala macam. Nah, Mhm. kalau konselor kita nggak harus sampai S2 gitu, tapi emang ada sertifikasi-sertifikasi dan mungkin apa ya, pelatihan yang harus dilakukan oleh si orang tersebut sebelum jadi konselor, seperti Oh, itu. Nah, tapi, based on lagi kita, kebutuhannya sampai seberapa nih gitu. Kalau mhm. misalkan, ada beberapa temen gitu yang mungkin anxiety-nya parah sampai, sering melukai diri tanpa sadar gitu, itu, mungkin akan cocok ke psikiater gitu. Tapi ya balik lagi, mmm, ya lakukan itu aja, assessment Iya. ke orang yang emang udah ahli, seperti Mhm. itu. Atau sesimpel kayak kita pas waktu sekolah, cukup sering nggak ke BK untuk curhat? Kalau untuk aku sih enggak sih, aku nggak ada hal yang karena emang aku nggak ada yang harus diceritain ke mereka, karena teman-teman aku juga ya kalau misalnya prinsip aku sih ada beberapa juga sih Kak yang nggak berani cerita sama temen. Karena gimana ya, kita naruh kepercayaan itu kadang susah walaupun ke guru BK. Temen aku pernah, Mmm, ke guru BK dan guru BK-nya itu malah ngomong ke guru lain. Jadi tuh nggak terjaga kepercayaannya loh Kak, jadi si guru ini pun tahu gitu loh si anak ini kenapa dan makanya mhm, kadang orang kalau mau cerita walaupun ke BK sekalipun nggak percaya gitu. Makanya teman-teman aku, "Gue mau cerita deh ke BK, tapi gue takutnya entar nggak ada yang bisa dipercaya," gitu loh Kak. Makanya mungkin orang-orang takut juga kayak takut sebar privasi-privasinya gitu. nah ini Mhm, mungkin jadi catatan ya buat, mhm, teman-teman di luar sana yang punya kenalan guru BK atau bahkan menjadi guru BK sendiri, "Hei, tolong jaga privasi para siswanya, iya, kasihan dong." Seperti itu. Karena kan ya, mungkin kalau kamu dan juga teman-teman juga kalaupun mau curhat ada beberapa yang nggak terlalu dekat sama keluarga ya. iya betul, Jadinya mungkin guru BK harapannya mhm, adalah jadi safe zone juga gitu. iya. Bahkan temen deket pun kadang ya nggak Mmm, semuanya bisa dipercaya. oke, bener juga. Iya betul. Kayak apa lagi Kak? Itu aja? Tapi itu sih ya, semoga teman-teman kalau misalkan, bisa mencari, orang-orang yang tepat, yang Mhm, profesional gitu, itu iya, akan sangat membantu teman-teman ketika, punya masalah gitu, terlalu diproteksi sama keluarga segala mhm, macamnya, seperti itu. iya, Kalau dari aku rasanya udah cukup sih dari Kak Fadia. udah udah cukup, Mmm, mhm, ya tetap semangat buat teman-teman kita yang, saat ini sedang bergumul dengan anxiety, semoga iya, bisa ke profesional supaya mhm, ditanganin secara betul, lebih gitu dan semoga segala keputusan yang ada di hidup kamu, tidak terbayang-bayang oleh orang tuamu. betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah baca, yang udah dengerin curhat kita, yang udah nonton. Nah, kalau misalkan mau curhat bisa, eee, WA kami di nomor di bawah ini Oke, atau cek website kita majalahsantai.com, klik tombol WA-nya, seperti itu. Sekian episode kali ini, terima kasih terima dan sampai kasih, sampai jumpa. jumpa, bye-bye. Dadah.